Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya adik-adik? Ini Mbak Sida. Oke, Mbak Siti. Mbak Sinta mana ini wajahnya? Fulasoh. Ayo Mbak Fulasoh, Retno Tripalupi. Mbak Epi. Wajahnya ditampakkan dong. Kayaknya belum pada mandi nih. Oke, Afrika. Oke, untuk hari yang kemarin barangkali adik-adik bingung ya. Saya batasi untuk minggu depan, itu minggu depan apanya? Mungkin ada yang membayangkan hari ini untuk upload ya. Oke lah, untuk hari ini yang kemarin belum diupload di Google Classroom, silahkan nanti diupload. Jadi kalau ada yang belum upload kemarin untuk presentasi Prota Prosem, silahkan untuk diupload. Mungkin bisa jadi setelah ini pun adik-adik nanti setelah mencoba membuat, karena memang kemarin itu hanya saya berikan contoh, kemudian adik-adik mencoba membuat, barangkali ada kebingungan dan sebagainya. Bayangan saya adalah saat adik-adik mencoba mencari, saya minta mencari YouTube dimanapun gitu, bisa gitu ya. Jadi bisa adik-adik bisa lebih tidak hanya informasi dari saya, jadi bisa melihat dari berbagai sumber. Harapannya ada banyak masukan yang bisa diperoleh. Sepertinya juga sekarang kan yang PLP ya ke sekolah, sudah dapat sekolahnya belum? Sudah ya. Kalau itu nanti untuk koordinasi dan sebagainya dengan UPPL, tapi nanti adik-adik ke sekolah itu sambil bisa melihat, oh di perencanaan itu ada teorinya kayak gini nih, seperti apa toh yang Bapak Ibu bikin, Prota Prosem itu seperti apa, mungkin sambil melihat-lihat yang ada di sekolah tempat adik-adik PLP, kan mengobservasi, melihat, kan adik-adik di sana belum praktek ya, bisa melihat di sana, kemudian adik-adik juga bisa melihat seperti apa sih RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru, nanti bisa adik-adik lihat, RPP-nya kayak apa toh Pak Bu, di kampus saya baru mau menerima ini, ya, nanti adik-adik bisa melihat, kemudian dari sana adik-adik bisa tidak hanya melihat di situ. Kalau di sini harapan saya adalah saya berikan RPP, kemudian adik-adik kalau yang tahun kemarin, karena tahun kemarin kan belum ada PLP, jadi saya berikan contoh RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru, dan tentu saja ada sesuatu yang malah justru saya belokkan agak salah, biar adik-adik bisa mengetahui kekurangannya di mana. Nah, karena besok itu PLP, saya malah berencana adik-adik itu bisa mengevaluasi RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu. Nah loh, mengevaluasi itu berarti saya harus lebih bagus, Bu. Nah, di situ jadi belajarnya kita pertama mengevaluasi dulu, baru adik-adik membuat. Nah, kenapa seperti itu? Bayangan saya adalah kemarin adik-adik sudah melihat di Permendikbudnya, di aturan Permendikbud seperti apa, kemudian kan biasanya kalau mahasiswa itu kenapa dulu suka demo dan sebagainya itu karena melihat orang tua itu saat mempraktekkan sesuatu itu berbeda dengan mungkin dengan sesuatu yang adik-adik pingini, misalnya idealisme di teorinya itu harusnya gini, kenapa pemerintah seperti ini sehingga ada demo dan sebagainya, memperjuangkan hak-hak rakyat misalnya. Nah, di sini pun nanti harapan saya adalah dari Permendikbud seperti ini, kenapa Bapak Ibu Guru membuatnya seperti ini salah dan sebagainya. Jadi itu nanti silahkan saya minta dari perspektif adik-adik masih dengan idealismenya sesuai Permendikbud. Nanti setelah mengevaluasi di situ harapannya bisa nggak adik-adik membuat rancangan yang seperti diharapkan Permendikbud. Saat sudah bisa menyalahkan, kan berarti nanti otomatis adik-adik belajar untuk membuat yang lebih bagus. Jadi silahkan mengevaluasi. Mengevaluasi itu tidak mesti hanya menyalahkan. Jadi mengevaluasi itu kalau ada hal yang bagus dari Bapak Ibu itu bisa diapresiasi dan bisa dicontoh. Misal, Pak Guru ini atau Bu Guru ini membuat rancangannya itu bisa membuat siswa itu untuk menemukan dan sebagainya. Berarti untuk yang bentuk seperti ini bagus, ini untuk dicontoh, dikembangkan. Tapi misalnya, kok ada kelemahan ya? Kelemahannya adalah di rancangan yang dibuat oleh Bapak Ibu itu ternyata rancangannya itu kurang apa gitu. Oh, harusnya LKS-nya itu bentuknya seperti ini atau mungkin apa. Nah, dari semua yang dibuat oleh Bapak Ibu itu bisa adik-adik perbaiki lagi sehingga
harapannya menjadi lebih bagus yang dibuat seperti itu. Jadi nanti sekalian adik-adik bisa PLP di sekolah, tapi sebelum adik-adik kan belum PLP ya, nanti tetap saya berikan RPP yang untuk dievaluasi sebelum adik-adik ke sekolah. Jadi nanti untuk mengevaluasinya harapan saya tidak hanya satu. Yang pertama itu nanti RPP yang saya berikan. Kemudian nanti yang kedua, tugas yang kedua itu adalah RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu guru di tempat PLP adik-adik. Nah, untuk yang hari ini nanti saya berikan rancangan yang dibuat, yang saya berikan. Jadi nanti yang untuk minggu depan adik-adik bisa mencoba mengevaluasi dari yang dibuat oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, untuk berikutnya lagi kita merancang untuk yang jadi nanti ada indikator pembelajaran dan sebagainya itu yang akan dimasukkan ke RPP nanti hubungannya dengan penilaian seperti itu. Kalau dilihat dari RPS-nya memang agak mundur karena kemarin memang untuk rancangannya itu kemarin tidak ada protaprosem di RPP, saya lupa belum saya masukkan untuk protaprosem, jadi nanti agak mundur 2 pertemuan karena untuk kemarin kelupaan untuk minggu efektif sama protaprosem belum saya masukkan di RPS rancangan saya kemarin. Tapi saya rasa insya Allah nanti tetap untuk pertemuannya tetap bisa mencukupi seperti itu. Itu harapan saya. Kemudian kalau untuk mungkin Bu, kemarin saya di tugasnya itu ada yang dicoret-coret apakah memperbaiki atau enggak, sebenarnya enggak usah untuk memperbaiki, tapi cukup untuk kita tahu saja. Mungkin saya share screen ulang, kita lihat di peraturan pemerintahnya, kemarin adik-adik kan misalnya, sudah terlihat belum? Jadi untuk rancangannya, bagaimana sih kalau kita mau membuat rancangan pembelajaran? Jadi hari ini saya tidak membahas di protaprosemnya dulu ya adik-adik, untuk protaprosemnya karena tadi kalender efektif dan sebagainya kan ada yang belum mengumpulkan, nanti bisa kita bahas lagi. Untuk rancangannya, standar proses pembelajarannya di situ kan ada silabus, RPP dan sebagainya itu ya. Nah, untuk merancangnya itu pelaksanaannya seperti apa? Nah, nanti adik-adik bisa melihat bahwa di kegiatan pendahuluan itu ada apa saja di sana. Nah, di kegiatan pendahuluannya itu ada apa? Pertama, menyiapkan peserta didik secara psikologisnya dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. Misalnya, pas sampai di kelas kok tiba-tiba anak-anaknya itu anak-anaknya itu seperti masih mengikuti yang di luar. Sebentar. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi untuk kegiatan pendahuluannya, pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. Misalnya di kelas, anak-anaknya masih habis olahraga, masih memikirkan yang di luar, berarti nanti seperti apa? Nah, nanti di pendahuluannya itu ada seperti itu. Jadi nanti pas mengajar pun adik-adik besok pas praktek mengajar juga siswanya harus seperti apa? Nah, itu harus disiapkan. Kemudian memberikan motivasi. Motivasi, kalau di sini memberikan motivasinya adalah secara kontekstual, manfaat aplikasi materi. Nah, ini bisa dengan terapan tentang segala yang ada di sekitar siswa. Misalnya kalau tentang misalnya anak-anak yang suka sepak bola atau basket atau apa, itu bisa dibawa sebagai contoh masalah kontekstual yang ada di kehidupan siswa, kemudian ke pelajaran matematika. Jadi bukan dengan dimarahin misalnya, wah itu silahkan misalnya silahkan bolanya dengan marah-marah. Jadi sebenarnya marah-marah itu adalah wujud ketidakmampuan. Misalnya, bunikan marah. Nah, saya marah itu karena saya tidak mampu. Tidak mampu apa? Tidak mampu mengendalikan adik-adik, maka saya marah. Jadi nanti harapannya adik-adik itu kalau misalnya ada siswa yang seperti itu, bagaimana kita membuat besok pas mengajar, bagaimana cara membuat siswa itu bisa turn in ke pelajaran kita tanpa dengan marah. Marah dengan tegas beda ya.
Jadi tegas dengan marah itu beda. Kalau marah kan dengan emosi, kalau tegas kan membuat sebuah penekanan, tapi itu untuk menegakkan sebuah aturan. Nah, tapi kalau untuk yang di pembelajaran di kelas, itu nanti jika segala sesuatu yang disukai siswa, itu kita bikin misalnya, ada anak namanya si Bambang misalnya di kelas. Tapi anak sekarang jarang namanya Bambang ya. Bambang di kelas mainan bola pas matematika, mau marah. Nah, bisa nggak kira-kira masalah bola itu kita bawa dalam pembelajaran matematika itu? Bambang, coba bawa ke sini bolanya misalnya. Ini contoh apa ya di matematika? Pertama, dia sebenarnya tertegur, tapi dengan tanpa marah. Kedua, dia mesti walaupun seperti itu, dia mesti akan kaget dan ya akhirnya saat dia kaget, bayangan dia dimarahin, ternyata tidak dimarahin, tapi malah apa yang dibawa itu dibawa ke pembelajaran dijadikan contoh, dia mesti akan tersanjung misalnya. Maka dengan itu dia akan lebih tune in ke pembelajaran. Nah, misalnya itu aplikasinya ini loh, ternyata bola itu kan tidak hanya ke bentuk geometris, ternyata pantulan bola, misalnya baru pas materi pola bilangan, bisa loh ternyata bola itu kita buat praktek untuk ke pola bilangan. Seperti apa misalnya? Kita pantulkan ke bawah, ternyata berapa kali jumlah pantulannya, itu nanti akan membentuk sebuah pola-pola. Ternyata membentuk ke barisan geometris misalnya dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Nanti adik-adik, saya sebenarnya kalau untuk yang seperti ini kemarin, untuk yang tahun kemarin saya minta untuk mengobservasi karena tahun kemarin belum ada PLP ya. Jadi saya minta observasi segala sesuatu yang bisa dimasukkan ke RPP. Tapi bagus juga nanti sekalian yang di sekolah itu adik-adik PLP di sana mungkin sekalian melihat apa segala sesuatu yang ada di sekolah tersebut yang menarik dan itu bisa dibawa ke dalam, dimasukkan ke dalam RPP-nya. Tentu saja kalau itu adik-adik cari lihat besok pas PPL, adik-adik bisa memberikan masukan ke guru dan itu hal yang bagus sekali. Kemudian misalnya melakukan aktivitas mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, ini juga penting. Kemudian mengaitkan materi sebelumnya itu tidak mesti ke subbab kemarin di pertemuan sebelumnya, tapi bisa misalnya ke SMP kelas 7, bisa materi di SD kelas 4 pun nggak masalah, tapi yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Jadi untuk bahkan nanti mungkin satu mahasiswa dengan mahasiswa lain saat rancangan pembelajarannya berbeda, itu aktivitas yang dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya, pengetahuan sebelumnya itu bisa berbeda. Misalnya mau membelajarkan tentang teorema Pitagoras, ada yang pakai kotak-kotaan, pakai grid-grid kotak itu. Kemudian ada yang pakai cara lain. Tentu saja untuk membawa ke situ nanti apersepsi yang diberikan itu berbeda. Nah, ini seringnya disebut apersepsi adik-adik. Bentar. Apersepsi. Jelek. Ya, itu persepsi. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, sebenarnya saat di kelas, Bu, lah itu baru pendahuluan aja udah 5 hal. Nah, sebenarnya yang 2 dan 4 nanti kalau adik-adik bisa dipraktekkan jadi 1. Tujuan pembelajarannya untuk apa? Misalnya tadi bola yang digendal-gendalkan tadi dipantul-pantulkan. Nah, nanti adik-adik dengan materi ini kita bisa mempelajari tentang, hari ini kita akan mempelajari tentang apa, seperti itu. Itu nanti bisa jadi 1. Jadi di sini poin-poinnya ini dilanjutkan cakupan materi yang akan dibahas pada pertemuan itu. Jadi walaupun 5 ini tidak mesti terjadinya adalah satu-satu. Jadi bisa ada yang bareng seperti itu. Jadi nanti di pendahuluan itu harusnya ada itu semua. Misalnya nanti adik-adik melihat RPP yang saya berikan atau yang dari Bapak Ibu punya, nanti Bapak Ibu guru punya, kemudian adik-adik lihat pendahuluannya ada yang kurang ini misalnya, atau pendahuluannya nggak jelas ini tentang apa. Ternyata di RPP-nya hanya diberikan tulisan memberikan motivasi. Ternyata di RPP 1 sampai ke 20 sama. Nah, itu kan pertemuan 1 sampai 20. Berarti kan sebenarnya itu tidak bisa menjadi pedoman. Harapannya adalah RPP itu saat siapapun yang membaca, misalnya pembelajaran yang dilakukan adalah bagus, mau dicontoh.
saat di RPP-nya itu nggak jelas, maka nanti orang lain akan menirukan itu juga nggak bisa. Atau misalnya ke tahun depan, kemarin kok bisa ya hasilnya itu anak didik saya bagus. Kemarin gimana ya dibuka RPP-nya kalau hanya secara umum? Ya lupa, kayak gitu. Tapi saat di situ detail, maka nanti akan menjadi bagus. Nah, inti, kalau di Permendikbudnya intinya ngapain aja? Nah, ini di kegiatan intinya ini nanti. Nah, seringnya di kegiatan inti ini kan sesuai dengan model atau pendekatan yang itu kan ya model pendekatan dan sebagainya. Nah, seringnya pada keliru di situ itu. Maka di model pembelajarannya seperti apa? Bu, saya pakai PBL, tapi di PBL itu ada urutan penemuan. Ternyata tidak ada menemukan sama sekali. Nah, itu kan berarti bukan PBL. Nah, nanti adik-adik silahkan membaca lagi barangkali di mata kuliah sebelumnya. Dulu ada mata kuliah strategi, kan ada yang membahas metode, model, pendekatan, strategi, dan sebagainya. Bisa dibuka lagi. Model-model pembelajarannya seperti apa. Nah, nanti akan digunakan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian penutupnya ngapain saja? Ini tentu saja juga mengikuti tidak hanya ini, tapi juga melihat dari modelnya. Kemudian penilaiannya seperti apa? Penilaian nanti juga ini berhubungan dengan indikator. Tentu saja ini nanti juga memperhatikan tidak hanya ini, tapi juga memperhatikan ke indikator pembelajaran. Nah, untuk indikator pembelajarannya besok sambil kita cermati kembali bagaimana kita membuat indikator, karena kalau nanti adik-adik baca lagi di Permendikbudnya, kalau lebih teliti lagi, mungkin kemarin ada yang belum itu, kalau saya sarankan di print itu kayaknya lebih mudah untuk dibaca-baca. Jadi ada di indikatornya itu adalah, mungkin di kajian kurikulum dulu kan pernah ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, kemudian metakognitif, ada ya. Bagaimana kita merancang pembelajarannya itu di indikatornya itu memuat keempatnya itu. Jadi KD-nya jelas kalau yang ke metakognitif itu diambil dari yang keempat. Sehingga nanti adik-adik bisa berarti indikatornya seperti apa yang dibuat Bapak Ibu Guru, apakah sudah menyeluruh ataukah belum, seperti itu. Nah, kalau kita tengok, kalau ini kan tadi dari Permendikbudnya. Nah, di Permendikbud yang 37 tahun 2018, nah, ini kita cari yang matematika. Oke, ini SD, SMP ya. Di kelas 7, misalnya. Kemarin adik-adik pakai Permendikbud yang ini atau pakai yang, apa namanya, kan ada yang darurat yang disahkan oleh Balitbang ya. Jadi untuk yang mau pakai yang ini atau yang Balitbang nggak apa-apa, saya persilahkan, karena yang Balitbang itu sebenarnya juga dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018, cuma lebih disederhanakan. Seperti itu. Kalau untuk perancangan kurikulum dan sebagainya, sepertinya di kajian kurikulum dulu sudah dibahas. Nah, dari sini KI-nya sama KD, KI-KD-nya, adik-adik bisa, kalau untuk kalimatnya, bunyi di KI-KD-nya, KD 3.1, 4.1 misalnya, ini tidak diperkenankan untuk mengubah ya, jadi kita ambil untuk membreakdown indikatornya, itu nanti jangan lupa ada 4, yang pertama yang faktual, konseptual, kemudian prosedural, kemudian metakognitif. Jadi nanti silahkan untuk di situ. Untuk prakteknya besok kita praktek, cuma yang hari ini saya ingatkan untuk yang di sini, sehingga nanti pas habis ini nanti saya akan memberikan RPP yang dibuat oleh guru di sekolah, nanti adik-adik bisa mengevaluasi seperti itu. Nah, sambil dibuka-buka lagi nanti, nah ini ada revisi yang salinan menteri itu, karena kita sekarang dalam masa pandemi ini, kemudian sekolah di rumah, sehingga pembelajaran seperti apa, tapi saya lihat Bapak Ibu Guru sekarang sudah divaksin, harapannya di semester depan sudah masuk, seperti itu. Nah, kemudian adik-adik juga sudah punya semua kan. Nah, misalnya salinan SK-nya, daftar isinya ini KIKD yang pasti darurat itu ya. Kemudian lampirannya ini 1 SMP, ada yang SMP, SMA. Nanti silahkan bisa di situ itu. Ini kelas 7 misalnya tadi.
Ada di situ. Kemarin kayaknya sudah untuk yang di-download itu. Nah, nanti adik-adik bisa melihat di sana filenya adik-adik sudah punya semua. Oke, saya stop share. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini agendanya saya mengulang lagi, kita lihat di Permendikbudnya seperti apa. Kemudian nanti kalau ada RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu seperti apa. Jadi hari ini adik-adik nanti silahkan RPP-nya saya share. Nanti silahkan didiskusikan di satu kelompok. Bisa dengan mengevaluasi sendiri, kemudian dibicarakan dengan teman kelompoknya. Ini kurangnya apa, kelebihannya apa. Jadi kalau kita mengevaluasi itu nggak mesti jeleknya semua. Ada hal yang bagus, silahkan diapresiasi. Jadi kalau misalnya adik-adik mengerjakan sesuatu, biasanya yang saya coret-coret adalah yang kurangnya seringnya. Jadi saya mungkin kurang memberikan contoh yang bagus, seharusnya hal yang bagus juga saya komentari, sehingga hal yang bagus itu harapannya besok adik-adik bisa mengulang untuk menjadi yang bagus, kemudian yang kurangnya itu bisa memperbaiki. Nah, nanti adik-adik bisa dengan seperti itu. Jadi yang bagus itu apa? Misalnya, oh ini rancangan gurunya bagus untuk bisa ini, tapi ada kekurangan di sini, sehingga nanti harapannya adik-adik di sini sebagai agen of change, ya, agen pembaharuan, harapannya ke depan itu Indonesia menjadi lebih baik lagi dalam hal pendidikan, seperti itu. Itu ada yang mau ditanyakan barangkali untuk apa yang kita lakukan. Kalau untuk tugasnya yang belum, yang kemarin nanti silahkan disusulkan, kemudian nanti di Google Classroom akan saya buatkan lagi, saya upload RPP yang dibuat oleh guru, 2 macam. 2, satu itu yang versi lengkap, satu yang versi 1 lembar. Karena di sekolah itu ada yang masih versi lengkap, ada yang versi 1 lembar. Harapannya, kenapa saya bikin 2, biar adik-adik juga nanti bisa tahu, ada bayangan, karena ada mungkin yang masih pakai versi lengkap, ada yang 1 lembar. Jadi harapannya bisa semua. Nah, nanti setelah mengevaluasi yang ini, minggu depan mungkin kalau sudah ke PLP, sudah ke sekolah, bisa melihat, pinjam, maksudnya lihat punya RPP yang di sekolah seperti apa. Kan kalau kan di sana tidak hanya observasi ya, melihat gurunya ngajar, melihat RPP-nya dan sebagainya. Jadi adik-adik nanti bisa sekaligus untuk melihat apa yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Itu ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke, kalau tidak ada, mungkin seperti itu. Saya nggak sabar untuk segera share ke Google Classroom. Oke, saya pengen lihat nanti bagaimana adik mengevaluasi. Adik-adik kemarin kan di Permendikbudnya itu ada beberapa yang saya komentari karena kurang detail. Nah, nanti barangkali pas mengevaluasi gini, oh iya ya, kemarin saya kurang detail karena saya butuh ini, ternyata di tugas kemarin itu belum. Nah, nanti adik-adik bisa itu. Kenapa kemarin dibikin itu, harapannya saat mencermati ke situ mengevaluasi lebih mudah. Tapi nanti kalau belum dibuat ke situ ya berarti adik-adik melihat lagi, membuka lagi Permendikbudnya. Kemarin sebenarnya semacam ringkasan sebagai modal biar adik-adik saat mengevaluasi itu lebih mudah gitu. Tapi kalaupun misalnya harus, oh ternyata ada yang nggak lengkap, bisa buka lagi ke Permendikbudnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan barangkali? Kalau ke mata kuliahnya, kalau dibilang susah, sebenarnya nggak susah. Cuma memang seringkali membutuhkan kreasi. Misalnya, wah apa yang dibuat guru itu seperti apa, kita bayangkan pembelajaran di kelasnya itu seperti apa, melihat kondisi siswanya seperti apa, karakteristik siswanya seperti apa, sehingga pas di pembelajarannya itu nanti akan sesuai di tujuannya atau enggak. Seperti itu. Gitu ya. Oke, ini nggak pusing kayak bikin persamaan diferensial kok. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri dulu. Saya rasa kalau untuk ke teori, bukan teori karena mata kuliahnya lebih banyak praktek, jadi adik-adik nanti lebih banyak untuk mempraktekkan. Dan kenapa kemarin saya minta untuk yang protaprosem dipresentasikan adalah adik-adik berusaha untuk belajar mempresentasikan, dan kan mau tidak mau saat adik-adik mempresentasikan kemudian pakai Zoom dan sebagainya, adik-adik mau tidak mau adalah belajar menjadi operator, karena kalau pas di pembelajaran online, besok kalau adik-adik ngajar mau tidak mau kan adik-adik yang di sana yang untuk mengoperatori. Nggak lucu nanti kalau PPL yang dari UPY tiba-tiba
untuk presentasi bingung, membahas saya jadi hostnya kayak gimana misalnya. Ya mungkin ada 1-2 yang sudah biasa, tapi kan kalau belum pernah mencoba nanti kayaknya kok nggak afdol kayak gitu. Gitu. Oke, kalau tidak ada mungkin saya akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perkuliahan. Ada 22 mahasiswa. Lengkap ya berarti. Lupa nanti saya cek di presensinya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.